Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel ini, dan kali ini kita akan membahas dua buah handphone, geng. Nah, ini adalah Vivo Y91 dan Nokia E63, geng. Nah, kita bahas dulu untuk Vivo Y93 nya ya, geng. Dan untuk Nokia E63 nya kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, seperti dalam video, bahwasannya layar dari Vivo Y91 ini adalah red screen. Nah, di sini kasusnya adalah LCD, dan ini sepertinya terjatuh atau kejatuhan benda keras, geng, yang mengakibatkan LCD Vivo Y91 ini retak di bagian pojok bawah dan mengakibatkan yang namanya red screen, geng. Red screen bergaris-garis. Tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi untuk Vivo Y91 ini, geng. Tonton terus videonya sampai habis, geng, agar paham saat pembongkaran dan pemasangan LCD untuk Vivo Y91 ini, geng. Nah, untuk spesifikasi dari Vivo Y91 ini memiliki layar 6,2 inch 720 x 1520 pixel dan kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang menggunakan 2 GB RAM dan ada yang menggunakan 3 GB RAM. Nah, untuk baterainya tersendiri adalah 4030 mAh. Untuk teknologi jaringannya menggunakan GSM, HSPA, dan LTE. Diluncurkan pada tahun 2018 bulan November. Untuk dimensi bodinya 155,1 x 75,1 x 8,3 mm. Untuk beratnya tersendiri adalah 163,5 gram. Untuk fluidnya glass phone plastic frame, menggunakan dual SIM, nano SIM, dua standby, dan menggunakan LCD bertipe IPS LCD, dan size-nya 6,2 inch. Untuk resolusinya 720 x 1520 pixel. Untuk host Androidnya 8,1 Oreo ya, gengs, dan chipsetnya Qualcomm STM 439 Snapdragon 439. Untuk CPU-nya octa-core. Untuk GPU-nya Adreno 55. Untuk card slotnya atau memori tambahan menggunakan micro SD XC. Internalnya 16 GB 2 GB RAM, 32 GB 2 GB RAM, dan 32 GB 3 GB RAM. Dan untuk kamera depannya menggunakan 8 megapiksel. Itu dia untuk spesifikasinya dari Vivo Y91, geng. Nah, kali ini kita akan sedikit cerita tentang pengalaman saya, karena banyak juga yang bertanya pada Instagram saya, geng. Sebelum saya bercerita, nah, ini LCD ini dari si pemilik HP ya, geng, dan sudah dalam keadaan pojok bawahnya itu sudah retak ya, geng. Namun retaknya itu tidak menyebar, hanya di satu titik saja, geng, retaknya. Jadi ada yang bertanya, "Bang, abang ikut kursus gak untuk teknik servis HP ini?" Nah, saya ini tidak pernah ikut kursus untuk teknik si handphone, geng. Jadi singkat cerita, dulu teman saya itu memiliki sebuah counter, geng. Nah, saya itu sering nongkrong di counter teman saya, geng. Saya hanya melihat teman saya cara servis HP, geng. Dari servis HP, software, ngerut HP, hardware, ganti LCD, dan sebagainya, geng. Nah, singkat cerita, teman saya itu pindah lokasi, geng, keluar kota. Nah, saya semenjak itu tidak pernah nongkrong lagi di counter, geng, karena saya tidak memiliki kenalan orang counter lagi, geng. Dari semenjak itu saya belajar untuk servis HP, geng. Awal belajar itu saya mencoba untuk mengerut HP, geng, dan saya masih ingat dulu menggunakan Evercross A7S, geng. Nah, setelah saya berhasil rot
handphone Evercross A7s itu milik saya sering mengganti kostum ROM untuk Evercross A7s itu geng. Dalam seminggu itu saya bisa mengganti kostum ROM 3-4 kali geng. Dan pada akhirnya HP saya itu botlot geng, dan diponis oleh Konter terkena IC eMMC nya geng. Nah, pada intinya saya itu belajar servis HP itu autodidak geng. Awal saya belajar servis HP itu adalah cara merot HP geng, kemudian cara mengganti LCD, dan cara flashing HP geng. Nah, dari semenjak itu saya lanjut belajar untuk masalah hardware pada handphone geng. Nah, untuk masalah hardware pada handphone ini saya coba mempelajari jalur pibet pada baterai dan pada mesin PCB HP geng. Lalu beranjak kemudian cara mengangkat IC dan sebagainya geng. Nah, jadi saya belajar teknisi handphone itu dulu saya sering membeli handphone rusak geng, handphone mati. Nah, setelah saya beli itu saya bawa ke counter untuk menanyakan kerusakan pada handphone tersebut geng. Nah, jika sudah ketahuan kerusakan pada handphone tersebut, saya coba untuk memperbaikinya sendiri geng. Kadang ketika saya belajar servis HP itu ada yang berhasil dan ada yang tidak geng, ataupun bahkan ada yang kerusakannya menjadi lebih parah dari sebelumnya geng. Nah, saat pertama kali belajar servis HP itu, ketika berhasil itu ada kepuasan atau kesenangan dari diri sendiri geng. Teruslah belajar geng, karena pepatah bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina geng. Dan ilmu itu mahal geng, kalau ada yang gratis kenapa enggak geng. Tinggal subscribe dan ikuti dari channel tersebut geng, terutama channel saya geng, jangan lupa subscribe geng. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah berada di titik ini geng, dan saya pun sampai saat ini masih belajar untuk memperdalam teknisi handphone ini geng. Kalau kita niat mau berusaha, insya Allah ada jalannya geng. Teruslah mencoba, jangan pernah menyerah geng, karena usaha itu insya Allah tidak akan mengkhianati sebuah hasil geng. Oke geng, kita lanjut untuk pembahasan LCD Vivo Y91 ini geng. Meskipun retak atau ada titik retak di bagian pojok bawah, namun LCD untuk Vivo Y91 ini masih berfungsi dengan baik geng. Untuk touchscreen-nya berfungsi normal ya gengs. Nah, lanjut kita pasang untuk LCD Vivo Y91 ini geng. Nah, sebelum kita pasang LCD Vivo Y91 ini, kita lepas dulu untuk baterainya geng, karena untuk soket fleksibel LCD Vivo ini berada di bawah baterai geng. Untuk pelepasan baterai Vivo Y91 ini kita tinggal tarik dari segel yang berwarna hijau geng. Tarik menggunakan tenaga sampai terlepas seperti di dalam video geng. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal tarik saja, namun pas ketika kita tarik hati-hati karena ditakutkan lemnya menempel dengan fleksibel, lalu fleksibelnya terbawa ketarik dan lalu putus geng. Karena lem bawaan pabrik itu sangat keras ya geng, bisa lihat di dalam video saya pakai tenaga itu melepaskannya. Nah, jika sudah terlepas seperti ini lalu baterainya sedikit bengkok, kita tinggal luruskan
di permukaan yang datar dengan cara kita menekan-nekannya. Nah, seperti ini ya geng, kita tekan-tekan perlahan-lahan. Nah, ini dia sudah lurus. Nah, sebelum kita melepaskan LCD dengan blower, kita lepaskan dulu untuk PCB mesin Pipo Y91 ini ya geng. Ditakutkannya atau untuk jaga-jaga supaya saat kita melepaskan LCD, mesin PCB Pipo Y91 ini tidak terkena panas geng. Kita lepaskan mesin PCB nya terlebih dahulu. Sebenarnya tidak dilepaskan pun tidak apa-apa untuk mesin PCB ini, cuman untuk jaga-jaga. Dan kebiasaan saya biasanya kalau mau melepas LCD atau mengganti LCD itu saya melepas mesin terlebih dahulu geng, agar tidak terkena panas oleh blower mesin tersebut. Nah, jika sudah terlepas untuk mesin PCB nya, kita lepaskan untuk LCD Pipo Y91 ini. Nah, saya di sini menggunakan setelan blowernya, anginnya itu 1,5 dan panasnya 2 ya geng. Setelan hangat-hangat saja dan sesuaikan dengan blower yang kalian pakai, karena setiap blower itu settingannya berbeda-beda. Dikarenakan komponen-komponen LCD dari fleksibel menuju LCD itu ada di bagian bawah, jadi kita fokuskan untuk pembukaannya dari bagian atas terlebih dahulu geng. Kita fokuskan di bagian atas, lalu di bagian pinggir-pinggirnya juga. Nah, jika sudah terasa cukup, kita buat celah untuk pelepasan atau membuka LCD tersebut geng. Nah, di sini saya membuka celahnya menggunakan mika ya, bisa menggunakan cutter atau benda tipis lainnya. Nah, ini dia, kita buat celah terlebih dahulu. Nah, ini udah masuk ya geng, udah celahnya udah terbuka, dan langsung saja kita sayat untuk pelepasan LCD Pipo Y91 ini. Kita sayat perlahan-lahan. Namun di sini sangat mudah ya untuk pelepasan LCD ini. Mungkin dikarenakan lem bawaan pabrik, lem LCD-nya sudah termakan usia, jadi sangat mudah untuk pelepasan LCD-nya. Karena biasanya kalau lem LCD bawaan pabrik itu di bagian pinggirnya tidak pernah ditambahkan lem-lem lainnya, seperti lem double tip atau lem lainnya. Nah, jika sudah terlepas, kita bersihkan terlebih dahulu untuk dudukan atau frame LCD Pipo Y91 ini. Kita bersihkan menggunakan cairan, bisa cairan IPA, bensin, alkohol, atau thinner geng. Nah, di sini saya menggunakan cairan IPA untuk pembersihannya. Nah, jika sudah terasa cukup bersih dari sisa-sisa lem yang menempel, kita keringkan dulu menggunakan tisu. Kita keringkan dari sisa-sisa cairan terlebih dahulu. Nah, ini untuk pemasangan karet kamera pada Pipo Y91 ini. Jangan sampai tertinggal ya geng, atau kelupaan untuk pemasangan karet kamera Pipo Y91 ini, karena kalau kelupaan atau tertinggal kita harus bongkar 2 kali geng. Nah, ini dia sudah selesai untuk pemasangan karetnya. Kita langsung pemasangan untuk LCD Pipo Y91 ini geng. Belum pemasangan LCD Pipo yang baru,
kita ambil untuk saringan speaker bagian atas yang ada pada LCD pipo yang lama, geng. Kita pasangkan di frame LCD nya, karena kalau sampai ini tertinggal ditakutkan ketika hujan atau terkena airnya masuk dengan deras ke dalam bagian mesin pipo atau LCD pipo Y91 ini, geng. Jadi kita harus pasang untuk saringan speaker pipo Y91 ini. Nah, ini adalah pembersihan sisa-sisa lem yang berada di saringan speaker pipo Y91 ini. Nah, saringan ini berada di posisi di bagian atas ya, geng. Dan jangan sampai terbalik untuk pemasangannya. Sebelum pemasangan LCD pipo yang baru, kita tambahkan sedikit lem atau double tip di frame LCD pipo Y91 ini. Kita berikan di pinggiran kiri kanan. Tujuannya agar saat pemasangan LCD pipo dengan frame-nya itu menempel dengan sempurna, geng. Nah, di sini saya menggunakan double tip ukuran 3 mm. Jika sudah terpasang double tipnya, kita siapkan untuk lem LCD-nya. Nah, di sini saya menggunakan lem LCD T7000 berwarna hitam, geng. Sekalian kita lem juga untuk si saringan speaker pipo Y91 ini. Kita berikan sedikit lem untuk menempelkan saringan speaker pipo Y91 ini, geng. Setelah diberikan lem, itu ada frame, kita tempelkan terlebih dahulu untuk saringan pipo Y91 ini, geng. Saringan speakernya ya, geng. Setelah terasa cukup atau sudah presisi untuk pemasangan saringan speaker pipo Y91 ini, kita lanjut untuk pemasangan LCD. Nah, di sini saya menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Kita berikan lem di bagian pinggir-pinggir pada frame pipo Y91 ini, geng. Kita berikan lem sampai merata ya untuk di bagian pinggirnya. Untuk pemakaian lem ini bebas ya, geng, sesuai selera, mau banyak mau sedikit, yang penting si LCD ini rapat menempel kokoh pada frame LCD nya, geng. Jika sudah terasa cukup untuk pemberian lem atau sudah merata di bagian frame-nya, kita lanjut untuk pemasangan LCD pipo Y91 ini, LCD yang baru ya, geng. Nah, ini saya sedikit iseng, tengah-tengahnya saya kasih sedikit lem titik-titik saja, jangan terlalu banyak. Nah, kita lepaskan untuk kertas pada double tip terlebih dahulu sebelum kita pemasangan LCD yang baru. Perlahan-lahan saja untuk pengerjaannya dan selalu hati-hati, tetap waspada, geng. Meskipun kita kerja pelan-pelan, yang penting hasilnya memuaskan dan kerjaan kita pun kelar, geng. Jangan terburu-buru untuk mengerjakannya, geng. Nah, setelah kertas pada double tip sudah terlepas, kita pasangkan LCD nya
Sebelum kita pasang LCD nya, kita bongkar dulu segel-segel pada LCD nya. Tujuannya agar saat pemasangan LCD tidak mengangkat atau tidak renggang, geng. Nah, ini kita lepaskan, kita buang segel-segelnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah terlepas semua segelnya, langsung kita pasangkan LCD nya dengan frame. Kita perlahan-lahan dan kita presisikan untuk LCD nya, geng. Nah, ini dia. Kita cek kembali apakah masih ada yang renggang atau tidak, geng. Seperti biasa, saya menggunakan lakban untuk merapatkan LCD nya ya, geng. Tujuannya agar si LCD ini benar-benar rapat dengan si frame. Nah, untuk merapatkannya bisa menggunakan karet, lakban, penjepit LCD. Kalau saya di sini menggunakan lakban ya, geng. Seperti biasa, saya tetap menggunakan lakban untuk mengencangkan atau merapatkan LCD dengan frame-nya, geng. Ada lagi yang bertanya sama saya, "Bang, abang punya counter nggak?" Saya belum memiliki counter. Kalau niat buat buka counter ada, cuman belum waktunya, geng. Kalau masalah dana, insya Allah ada, cuman belum cukup, geng. Ini saya kerja servis HP itu di rumah ya, geng. Nah, ini saat pemberian atau penambahan lem atau lakban untuk merapatkan LCD dengan frame. Nah, biasanya setelah diberikan lakban ini kita diamkan selama 30 menit atau lebih lama lebih bagus, geng. Jika sudah terasa cukup untuk pemberian lem atau lakban ini untuk perapatan LCD, kita cek kembali apakah masih ada yang renggang atau tidak, geng. Jika masih ada yang renggang, kita tambahkan lakban kembali. Nah, biasanya ini yang susah rapat itu di bagian pojok-pojoknya, geng. Pojok bawah, kiri kanan, atas bawah. Nah, ini kita berikan tambahan lakban di bagian pojok atas. Saking kencangnya menarik sampai putus, geng, saat penambahan lakbannya. Nah, ini dia. Kita cek agar benar-benar rapat si LCD dengan frame-nya, geng. Sambil menunggu lemnya kering, lem LCD-nya kering, kita bahas untuk HP Nokia E63 ini, geng. Sebelum kita bahas Nokia E63, kita rapikan dulu atau kita bersihkan dulu dari sampah di meja servisnya, geng. Kita rapikan. Nah, ini dia Nokia E63 nya. Kita cek langsung apakah HP ini
masih hidup atau enggak, geng. Kita cek, kita buka apakah ada baterainya atau tidak. Nah, ini ada baterainya, geng. Nah, ini adalah Nokia E63. Kita coba hidupkan untuk handphone ini. Nah, ini sudah saya tekan tombol powernya, namun HP ini masih tidak mau hidup ya, geng. Langsung saja kita gunakan power supply untuk mengecek apakah handphone ini masih hidup atau tidak, geng. Seperti biasa, kita setting di tegangan power supply-nya itu 3,7 sampai 4,2 volt. Yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif, ditempelkan dengan BSI alias digabung negatif dengan BSI-nya, geng. Ini lepas mulai, geng, capit buayanya. Kita pasangkan kembali untuk positifnya. Kita coba hidupkan apakah hidup, dan alhamdulillah, geng, handphone Nokia E63 ini hidup, geng, namun masih blank hitam ya. Alhamdulillah ada tulisan Nokia, geng. Artinya handphone Nokia E63 ini mati suri, geng, dan baterainya yang bermasalah alias drop total untuk baterainya. Untuk handphone ini masih berfungsi dengan baik ya, geng. Kita lihat untuk terakhir digunakan handphone ini, geng. Kita lihat rincian pesannya. Nah, ini terakhir digunakan tanggal 16 bulan 1 tahun 2017, geng. Waktu jam 6 kurang 1 menit, geng. Jadi handphone ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2017, geng. Sudah 5 tahun tidak digunakan lagi, mungkin terbengkalai gara-gara hanya baterai saja yang drop, geng. Untuk baterainya kita bisa suntik tegangan menggunakan power supply, atau kita langsung cas menggunakan casan desktop atau casan kodok, geng. Nah, ini dia sudah sekian dari 30 menit lebih. Kita bongkar saja untuk lakbannya karena kita akan memasang mesin PCB YPIPO 91 ini, geng. Setelah terpasang untuk mesin Pipo Y91 ini, kita rapikan kembali, kita kencangkan kembali, kita pasangkan tutup dari mesin Pipo Y91 ini, geng. Nah, ini dia, kita presisikan terlebih dahulu, lalu kita baut kembali untuk mengencangkan si mesin PCB Pipo Y91 ini, geng.
kita rakit ulang dan kita rapihkan kembali. Nah, ini dia momen-momen ketika pelepasan segel terakhir pada LCD Vivo Y91 ini, geng. Kita lepaskan segelnya sambil membuka lakban yang menempel, geng. Ini dia. Wah, nyangkut, geng. Masih ada yang nyangkut. Oke, geng, ini dia pelepasan segel terakhir. Nah, selanjutnya kita pasangkan untuk fleksibel LCD dan fleksibel konektor cas, dan jangan lupa untuk memasangkan kabel antena signal untuk Vivo Y91 ini, geng. Jika sudah selesai untuk pemasangan atau perakitan ulang untuk Vivo Y91 ini, kita tes kembali untuk LCD dan touchscreen-nya, geng. Sebelum kita berikan kembali ke pemilik handphone ini, geng. Intinya sebagai user kita harus jujur apa yang diganti, apa kerusakannya, geng. Jangan dilebih-lebihkan, geng, agar apa yang kita kerjakan dan hasil yang kita dapatkan menjadi berkah, geng. Sampai bertemu lagi dengan video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.